Halo Galopers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Murder Mubarak. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Pankaj Tripathi, Sara Ali Khan, dan Vijay Parma. Film ini berkisah tentang misteri pembunuhan yang terjadi di sebuah Royal Club India dan juga misteri kerangka manusia yang ditemukan di kebun bunga di klub yang sama. Siapakah pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik pembunuhan tersebut? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Suatu malam hujan turun begitu deras. Seorang anak perempuan mencari kucingnya yang bernama Pangeran Harry. Anak ini keluar menggunakan payung. Dia kemudian bertemu dengan Leo dan bertanya, "Paman, apakah kau melihat kucingku?" Leo tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke sebuah gedung. Anak ini lanjut mencari sesuai instruksi dari Leo. Dan ternyata Leo tidak berkata-kata karena dia sedang sibuk bercinta dengan seorang pelayan. Sementara itu, gadis kecil ini terus mencari kucingnya. Dia membuka pintu dan menemukan Yas yang sedang sibuk memakai narkoba. Yas yang kepergok kemudian marah dan membentak anak itu. Seorang pria kaya raya dan terhormat turun dari mobilnya. Dia adalah Raja Ranvijay. Pria kaya yang satu ini memang masih keturunan kerajaan. Dia sering pamer kekayaannya dan memberikan tips kepada para pelayan. Meskipun tips yang diberikan sangat kecil. Tuan Vijay datang ke Klub Royal Delhi untuk menghadiri acara malam Tambola, sebuah acara khusus untuk anggota Royal Club, dan mereka akan adu outfit siapa yang paling keren. Royal Delhi Club adalah komunitas untuk orang-orang kaya di ibu kota India. Raja Ranvijay masuk ke dalam dan bertemu dengan Yas, si pemakai narkoba tadi. Tamu lainnya juga hadir di sana. Dia adalah Akash Dogra alias Kasi, seorang pengacara. Dan bahkan Leo juga sudah ada di sana. Dia langsung pergi ke pesta setelah selesai bercinta. Suasana pesta sudah mulai dipenuhi oleh para member klub. Seorang wanita parubaya bernama Rosni mulai pamer. Dia bilang ke teman-temannya bahwa dia bangga dengan anaknya yang bernama Yas karena putranya itu berhasil sembuh dari kecanduan narkoba setelah melakukan rehabilitasi di Amerika. Rosni memang suka berbohong, padahal dia tahu persis jika Yas putranya masih kecanduan narkoba. Seketika muncul Shehnaz Nurani. Dia adalah seorang diva. Shehnaz masuk ke barisan para tamu dan bersiap untuk foto bersama. Tidak lama kemudian, semua mata tertuju pada satu sosok, yaitu Bambi Todi. Karena janda kaya dan cantik yang satu ini terpeleset dan jatuh di lantai. Dia kemudian masuk ke barisan dan ikut mengambil gambar. Tetapi sejurus kemudian, polisi Bhavani Singh ditemani oleh asistennya Padam Kumar datang ke Royal Delhi Club. Mereka bertemu langsung dengan presiden klub, yaitu Tuan Bojani. Bojani mengatakan bahwa klub itu diisi oleh orang-orang kaya dengan style dan status yang eksklusif. Untuk menjadi member saja, mereka harus merogoh kocek sebesar 20 juta rupiah. Bojani kemudian membawa Bhavani dan polisi Padam ke ruangan fitness. Di sanalah mayat korban ditemukan. Korban bernama Leo, seorang pelatih Zumba. Dia tewas dengan leher ditimpa barbel. Menurut keterangan dokter forensik, korban tewas akibat barbel terlepas dari tangannya ketika Leo sedang nge-gym. Jadi ini bukan pembunuhan. Waktu kematian diperkirakan sekitar pukul 5 hingga 7 pagi. Namun polisi Bhavani merasa curiga. Kamera CCTV yang ada di tempat itu tertutup balon. Bhavani kemudian memeriksa rekamannya. Nampak Tuan Ranvijay sedang jogging di treadmill. Dia didampingi oleh pelatih gymnya, yaitu Tin Suk.
Sementara itu, rekaman kamera CCTV lainnya menunjukkan jika pelatih gym itu meletakkan sesuatu di kulkas. Botol itu adalah minuman protein yang biasa dikonsumsi oleh para member yang nge-gym di tempat itu. Hal yang mencurigakan adalah balon yang menutupi kamera CCTV membuat Leo yang tewas tidak terlihat, sehingga sulit untuk menentukan apakah itu kecelakaan atau dibunuh. Tetapi berkat kecerdikannya, polisi Bhavani tahu jika Leo dibunuh bukan kecelakaan, karena di tempat itu ada seekor kucing yang terlihat sedang menjilat sesuatu di lantai. Dan ketika dicari, kucingnya ini justru muntah. Dan ketika muntahannya diperiksa, ditemukan zat adiktif narkoba. Polisi Bhavani kemudian menginterogasi orang pertama yang menemukan korban. Mereka adalah Rosni, Toddy, dan Cookie. Kebetulan saat itu mereka bertiga sedang sarapan di meja yang sama. Setelah ditanya polisi, Cookie menjelaskan bahwa pagi itu dia bersama dengan Rosni dan Toddy ingin fitness. Cookie menjadi orang pertama yang melihat mayat korban. Dan saat itu dia mengira jika Leo sedang fitness. Cookie meremas paha Leo dan setelah itu dua temannya muncul. Di saat itulah mereka baru sadar jika Leo ternyata sudah tewas. Tidak lama kemudian pelayan yang bernama Guppy muncul dengan membawa kopi. Cookie dan Rosni tertawa terpingkal-pingkal ketika melihat tingkah Guppy. Mereka teringat akan apa yang terjadi ketika malam tambola. Guppy ini adalah seorang pelayan sekaligus tukang kebun yang pelupa. Dia menderita demensia. Ketika malam tambola, Guppy tertidur di bawah meja yang membuat anak kecil menjerit karena mengira jika Guppy tewas terbunuh, seperti adegan di awal film. Kedua emak-emak modis yang merasa masih gadis kemudian bercerita tentang kejadian malam tambola. Leo memandu acara, dia mengundi sesuatu dan pemenang akan diberikan door prize. Pemenang pertama adalah aktris terkenal yaitu Shehnaz Nurani. Cookie mengatakan jika Leo curang. Dia sengaja memilih undian untuk Shehnaz karena Leo adalah berondong simpanan Shehnaz. Raja Ranvijay tidak terima dengan hasil undian. Dia bertengkar dengan Leo dan mendadak Akash muncul untuk menenangkan pertengkaran tersebut. Tetapi Raja Tajir seperti Ranvijay tetap tidak mau mengalah. Dia kemudian berkelahi dengan Leo yang membuat seisi ruangan menjadi ikut-ikutan berkelahi, sehingga terjadi huru-hara di tengah pesta. Akash Leo ni murder case. Polisi Bhavani ingin menginterogasi Akash. Kebetulan Toddy adalah temannya. Toddy kemudian menelpon Akash agar datang ke klub. Ketika diinterogasi, Akash mengatakan bahwa dia pernah menjadi pengacara Leo 3 tahun yang lalu karena kasus narkoba. Setelah selesai diinterogasi, polisi Bhavani jadi tahu jika Akash ternyata menyukai Toddy karena pemuda itu secara diam-diam mengintip aktivitas Toddy. Akash sebenarnya tinggal di Kalkuta, tetapi dia datang ke Delhi untuk bertemu dengan orang tuanya dan juga teman lamanya Toddy. Orang selanjutnya yang diwawancarai adalah pelatih fitness yaitu Teju dan Tinsuk. Dari interogasi tersebut, diketahui jika Teju tidak menyukai Leo karena Leo sering menggoda pacar Teju yang bernama Minu. Minu adalah seorang pelayan dan dialah yang bercinta dengan Leo ketika malam tambola. Minu menangis ketika diwawancarai. Wanita yang satu ini bilang Leo sering menggodanya, tetapi Minu tidak menanggapi godaan tersebut. Itu artinya Minu berbohong, karena kenyataannya dia bahkan pernah berhubungan badan dengan Leo. Akash menghampiri Toddy yang saat itu sedang berenang. Dari obrolan mereka berdua, diketahui jika Akash dan Toddy adalah teman di masa lalu. Akash alias Kasih menyukai Toddy sejak kecil dan ketika tumbuh dewasa mereka terpisah. 3 tahun yang lalu, Toddy menikah dengan pria kaya yang bernama Ansul. Pernikahan itu membuat Akash patah hati dan dia meninggalkan kota Delhi. Setelah 3 tahun berlalu, Akash akhirnya kembali. Toddy kemudian curhat tentang suaminya yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Saat ini Toddy menjadi janda. Tidak lama berselang, Yas muncul dan dia terlihat senang bertemu dengan Akash karena mereka bertiga adalah teman masa kecil. Polisi datang ke rumah korban. Mereka bertemu dengan pembantunya. Di salah satu kamar ditemukan banyak sekali perhiasan. Leo adalah seorang gigo. Dia menjadi pemuas nafsu para wanita yang kesepian. Nah, setiap wanita yang bercinta dengan Leo harus memberikan uang dan juga perhiasan. Hanya saja, polisi tidak tahu bahwa perhiasan itu Leo dapatkan dari para kliennya. Setelah polisi tahu bahwa Leo ini anak yatim piatu, mereka kemudian menuju ke panti asuhan di mana Leo dibesarkan. Toddy juga ikut menemani polisi ke panti asuhan. Di sana, mereka bertemu dengan Suresh, sahabat korban. Menurut info dari Suresh, Leo adalah pemuda yang baik hati.
dia membantu panti asuhan dengan memberikan banyak sumbangan. Leo bahkan meminta orang-orang kaya untuk menyumbang bagi panti asuhan tersebut. Suresh tidak tahu jika Leo memeras para orang kaya itu. Polisi kemudian melihat daftar orang-orang yang menyumbang dan rata-rata dari mereka adalah anggota Royal Club Delhi. Polisi kemudian mencatat daftar nama itu dan menginterogasi mereka satu persatu. Suatu senja Toddy curhat kepada Akash alias Kasi. Toddy bilang dirinya sulit menghilangkan kebiasaan lamanya, yaitu mencuri barang-barang orang. Toddy ini memang punya kebiasaan unik. Dia mencuri bukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sejatinya Toddy adalah istri yang tajir. Toddy mencuri karena dia punya kelainan atau sejenis gangguan kejiwaan. Dengan memiliki barang-barang milik orang lain, Toddy merasa bahagia. Nah, suatu hari, dia ketahuan mencuri kacamata anggota klub dan kejadian itu diketahui oleh Leo. Karena itulah, Leo mulai memeras Toddy. Tetapi, Toddy tidak pernah menceritakan ini kepada polisi. Dia takut menjadi tersangka. Polisi mulai menginterogasi orang-orang yang ada dalam daftar penyumbang panti asuhan. Orang pertama adalah Nyonya Rosni. Dia adalah ibu Yas, si pengkonsumsi narkoba. Setelah digali informasinya, ternyata Leo memeras Rosni. Karena Leo tahu jika Yas masih kecanduan narkoba. Sementara di klub, orang-orang berpikir jika Yas sudah sembuh. Ketika polisi mewawancarai Nyonya Rosni, Guppy mengintip dari luar jendela. Polisi Bhavani mengetahui tindakan Guppy. Ia kemudian mempersilahkan pria itu agar masuk ke dalam. Nah, ketika ditanya, Guppy mengatakan bahwa dia berkeliling dan datang ke tempat itu untuk mencari kucing kesayangannya, yaitu Pangeran Harry. Rosni segera membela Guppy. Menurutnya, Guppy menderita demensia, sehingga dia tidak ingat apapun yang dia lakukan. Ketika Bhavani menginterogasi Rosni, Rosni mengatakan bahwa dirinya tidak sendirian diperas Leo. Bahkan, Raja Vijay juga diperas. Menurut gosip, Raja Vijay ketahuan selingkuh dengan Ganga dan Leo memiliki foto perselingkuhan tersebut. Ganga adalah pekerja salon di klub Royal Delhi. Dulu dia menjadi pembantu di kediaman Toddy. Tetapi sekarang Toddy memindahkannya di salon. Toddy memberikan Ganga pekerjaan yang lebih baik dengan alasan dia merasa kasihan kepada Ganga. Wanita yang satu ini ditinggal oleh suaminya dan sekarang menjadi janda. Setelah itu muncullah Raja Vijay. Dia datang ke tempat itu untuk memenuhi panggilan polisi. Raja Vijay berusaha membantah bahwa dia diperas oleh Leo. Jika polisi terus memaksa interogasinya, Raja tidak ingin memberikan informasi lebih banyak. Dia bahkan pasang badan jika ingin mewawancarainya. Polisi harus mewawancarai pengacaranya. Jika polisi berani menginterogasi dirinya dan menyeretnya ke penjara, maka mereka harus berhadapan dengan pengacara Vijay terlebih dahulu. Hasil lab forensik menyebutkan jika korban tewas karena lehernya tertimpa barbel. Yang mencurigakan adalah dalam lambung korban ditemukan zat yang dinamakan pinko. Pinko ini adalah sejenis narkoba yang membuat pemakainya menjadi lemah dan tidak bisa bergerak. Polisi kemudian menggeledah kulkas dan mereka menemukan botol minuman milik korban, tetapi di sana tidak ada zat pinko-nya. Nah, Toddy penasaran siapa kira-kira yang membunuh Leo. Dia pikir jika pembunuh menggunakan pinko, itu artinya pelakunya pasti tahu banyak tentang narkoba. Toddy kemudian mengajak Akash datang ke sebuah tempat di mana narkoba jenis pinko bisa mereka dapatkan. Dan ketika tiba di sana, Yas terlihat sedang melakukan transaksi narkoba. Itu artinya Yas memang masih kecanduan dan kemungkinan dialah yang membunuh Leo. Kasi dan Toddy segera bergegas ke rumah Yas. Mereka menerobos masuk ke dalam kamarnya. Kasi menunggu di luar, sementara Toddy, ia masuk ke kamar temannya itu. Ketika membuka laci mejanya, Toddy menemukan beberapa narkoba. Dia kemudian mengambil gambarnya. Seketika, Yas kembali, yang membuat Kasi begitu panik karena Toddy masih di dalam kamar Yas. Kasi berusaha menelpon Toddy dan memintanya keluar dari kamar itu. Tetapi Toddy tidak peduli. Dia begitu bersemangat untuk mengambil gambar yang ada di dalam laci itu. Nah, untuk menghentikan langkah Yas, Kasi terpaksa berpura-pura mengetuk pintu dan berbicara dengan Yas agar Toddy punya waktu untuk bisa keluar dari kamar Yas. Dengan foto yang mereka miliki, Toddy berniat lapor polisi. Dia curiga kemungkinan Yas yang membunuh Leo. Tetapi Kasi melarangnya. Kasi tidak mau Yas menderita karena laporan polisi. Bisa saja dugaan Toddy salah dan laporan itu bisa membuat Yas semakin tertekan. Lagi pula, mereka tidak punya bukti yang kuat untuk menjeret Yas ke penjara. Guppy sibuk mencari kucingnya Pangeran Harry. Ternyata si Harry ditemukan terpanggang dalam oven. Sementara itu, Senas hadir ke pemakaman Leo.
Di dalam gereja, sudah berkumpul beberapa member dari Royal Club Delhi, dan salah satu diantaranya adalah Toddy. Toddy membuka kamera ponselnya, dan dia melihat foto Ajay Kumar, suami Ganga. Ajay terlihat sedang mengedar narkoba, dan dijual kepada Yas. Hal ini cukup mengagetkan, karena sebelumnya Ganga mengatakan bahwa suaminya itu menghilang 3 tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali. 3 hari setelah kematian Leo, Royal Club Delhi mengadakan pemilihan presiden klub. Ada 2 calon yang bertarung memperebutkan 1 kursi. Kedua calon ini adalah Senas Nurani dan Maharaja Ranvijay. Kebetulan, wanita yang bernama Kuki adalah wanita tajir yang senang memahat patung. Dia membuat 2 pahatan patung wajah dari 2 calon tersebut. Patung itu kemudian dihadiahkan Kuki kepada Senas Nurani dan Maharaja Ranvijay. Sebenarnya, orang-orang tidak suka dengan karya tersebut karena mereka tahu jika Kuki tidak punya bakat memahat. Dan itu terbukti dari patungnya yang terlihat sangat tidak baik-baik saja. Ketika semua orang sibuk dengan pemilihan, Toddy dan Kasi justru sibuk berciuman. Toddy dan Kasi kemudian mencari tempat yang sepi. Keduanya saling melancarkan ciuman hangat dan penuh nafsu. Karena sudah benar-benar kebelet pipis, mereka berdua segera mencari kamar di Royal Club Delhi dan menyatukan asmara yang kian membara. Setelah mukbang cinta, Kasi keluar kamar terlebih dahulu. Dia ingin mencari udara segar dengan meninggalkan Toddy sendirian. Sementara itu, di luar gedung, orang-orang sibuk berpesta merayakan kemenangan Maharaja Ranvijay yang terpilih menjadi presiden klub yang baru. Tiba-tiba, terdengar suara letusan senjata. Mereka bergegas mencari sumber suara, namun belum sempat menjangkau TKP, mereka terlebih dahulu menemukan Kasi yang sedang berkelahi dengan Yas. Kasi menuduh jika Yas membunuh Guppy, tetapi Yas membantah. Orang-orang segera melerai perkelahian itu dan mereka bergerak ke arah dapur. Di sana, mereka menemukan mayat Guppy dengan wajah yang hancur. Guppy tewas tertembak dan di sampingnya ditemukan pistol milik Raja Ranvijay. Vijay mengakui jika pistol itu memang miliknya. Namun benda tersebut hilang 2 hari yang lalu. Sementara Kasi, ia justru menuduh Yas karena Yas baru saja keluar dari dapur setelah tembakan terdengar. Yas juga sempat bertengkar dengan Guppy ketika acara pemilihan presiden sedang berlangsung. Yas kembali membantah. Dia memang bertengkar dengan Guppy karena Guppy memanggang sosis dengan open pemanggang kucingnya Harry. Yas merasa jijik telah memakan sosis itu. Makanya dia membentak Guppy di tengah keramaian. Padam dan Bhavani segera memeriksa mayat. Menurut Padam, sepertinya Guppy bunuh diri. Sementara menurut Bhavani, dia yakin jika Guppy dibunuh dan seseorang membuat seolah-olah hal itu adalah bunuh diri. Bhavani kemudian memeriksa sekitar dan dia menemukan keanehan di sana. Ada banyak botol berisi bekas cuka. Selain itu, di tempat tersebut juga banyak sekali kopi. Padahal Yas tidak pernah menyajikan kopi sebanyak itu. Dan yang lebih mencurigakan adalah cuka makan sebanyak itu tidak mungkin digunakan untuk memasak. Bhavani kemudian teringat akan sesuatu. Sebelum Guppy tewas, dia pernah menyiram tanaman yang ada di taman. Dan tanaman itu adalah sayur-sayuran bit merah. Yang aneh adalah Guppy menyiram tanaman tersebut dengan jumlah air yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Bhavani, Guppy mengatakan bahwa air bisa menghapus dosa seseorang. Hanya saja, Bhavani tidak mengerti maksud ucapan Guppy. Dia pikir si Guppy bicara ngelantur. Yas diinterogasi polisi, tetapi dia tidak mau bersuara. Yas hanya bersuara jika dia punya pengacara. Ibu Yas berusaha membela putranya. Menurutnya, Yas tidak mungkin membunuh Guppy. Bhavani kemudian memotong ucapan Rosni. Menurut Bhavani, Rosni dan Yas berbohong. Mereka bilang Yas sudah tidak kecanduan narkoba. Faktanya, ketika direhabilitasi di Amerika, Yas justru kabur dari pusat rehab. Dia kemudian mendapatkan pekerjaan di Boston. Dan setelah 6 bulan berlalu, Yas kembali ke India. Nah, kasus Yas yang masih ketagihan narkoba ini diketahui oleh Leo dan Leo mulai memeras ibu Yas. Bahkan, Leo punya foto Yas yang sedang membeli narkoba dari Ajay Kumar, mantan suami Ganga. Foto itu ditemukan polisi setelah mereka memeriksa ponsel Leo. Polisi kemudian menggeledah kamar Yas untuk mencari narkoba, tetapi mereka gagal menemukannya. Ternyata Yas sudah membersihkan kamarnya. Yang ditemukan polisi di sana hanyalah foto-foto yang diambil oleh Yas di dalam ponselnya. Dari foto tersebut, ketahuan jika selama ini Yas selalu menguntit Toddy dan merekam beberapa adegan.
Yas melakukan itu karena dia secara diam-diam mencintai Toddy. Tidak hanya video, Yas juga mengambil foto-foto perhiasan milik Toddy yang Toddy pernah berikan kepada Leo, karena Leo adalah seorang gigo. Anehnya, setiap kali Leo melayani pelanggannya, dia selalu meminta perhiasan dan juga uang. Jadi 3 tahun yang lalu, sebelum Toddy menikah dengan suaminya Ansul, Cassie pernah memberikan Toddy cincin. Tetapi, karena cinta mereka tidak direstui oleh orang tua, Toddy menolak Cassie dan dia memilih menikah dengan Ansul, pilihan orang tuanya. Yang aneh adalah, bagaimana bisa cincin pemberian Cassie ada di tangan Leo? Cassie mulai curiga. Dia marah besar kepada Toddy karena Cassie menduga Toddy membayar Leo untuk melayani nafsunya setelah kematian Ansul. Ketika dituduh demikian, mata Toddy berkaca-kaca. Dia berusaha memberikan penjelasan. Toddy mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu, setelah kematian suaminya, dia merasa begitu kesepian dan Leo begitu menggoda. Sehingga Toddy terpaksa tidur dengannya dan membayar Leo dengan uang dan juga cincin tersebut. Setelah mengetahui jika Toddy pernah selingkuh dengan Leo dan membayarnya menggunakan cincin pemberian Cassie, Cassie merasa dikhianati. Dia membenci Toddy. Nah, dengan adanya bukti cincin tersebut, polisi jadi tahu jika Toddy pernah diperas oleh Leo dan itu artinya dia menjadi tersangka dalam kasus kematian Leo. Suatu malam Bhavani makan bersama keluarga Cassie. Mereka makan sayur bit merah. Kata ibu Cassie, sayur bit merah ini ditanam oleh mendiang Guppy. Bhavani kemudian bilang, Gopi kalau menyiram bit merah selalu dengan kadar air yang berlebihan. Dia penasaran apakah sayur bit merah ini menyukai air yang banyak atau tidak. Nah, ibu Cassie kemudian menjawab, oh tidak, sayur bit merah ini justru tidak tahan jika disiram dengan air yang banyak. Mungkin Cassie menyiram dengan banyak air, kadar asam di dalam tanah yang berlebihan. Nah, ucapan ibu Cassie ini membuat Bhavani teringat akan botol cuka dan juga kopi yang ada di dapur tempat Guppy dibunuh. Otak cerdasnya ini langsung mengaitkan benda-benda tersebut dengan sayur bit yang disiram oleh Guppy. Polisi Bhavani tahu jika Guppy menyiram sesuatu di dalam sayur bit merah karena di tempat itu disimpan sesuatu. Bhavani yakin jika Guppy menyiramkan cuka dan kopi yang berada di tanaman bit merah tersebut. Dia tahu jika benda itu digunakan untuk membusukkan sesuatu dengan cepat. Bhavani segera menggali kebun sayur bit tersebut dan benar saja dia menemukan tengkorak manusia. Ternyata selama ini Guppy hidup dalam ketakutan dan dia ingin tengkorak yang dia kubur itu membusuk dengan cepat. Guppy kemudian menyiram cuka dan kopi di atas tengkorak tersebut. Cuka digunakan untuk menghancurkan kerangka manusia dan kopi digunakan untuk menetralkan bau cuka yang menyengat. Agar cukanya tidak membunuh bit merah yang ditanam di atas mayat tersebut, Guppy selalu menyiramnya dengan air yang sangat banyak. Polisi kemudian menduga jika kerangka mayat yang ditemukan Bhavani adalah kerangka mayat Ajay Kumar. Karena selama ini Ajay dilaporkan menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Mereka kemudian menemui Ganga dan menginterogasinya. Polisi menanyakan kapan terakhir kali Ganga bertemu dengan mantan suaminya Ajay. Ganga mengatakan jika Ajay menghilang tepat di hari ulang tahun Ansul. Kebetulan Ajay juga pergi ke pesta Ansul tersebut. Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah pembunuh Leo dan juga Guppy? Dan kerangka siapakah yang tertanam di Taman Royal Club Delhi? Well, let's find out. Toddy segera masuk ke dalam control room gedung Royal Club. Dia menghapus rekaman CCTV di hari ulang tahun Ansul. Toddy menghapus rekaman itu karena Cassie nampak dalam video tersebut. Cassie terlihat membuntuti Ajay dan juga Ansul. Toddy tidak ingin Cassie dituduh sebagai pembunuh Ajay. Setelah melakukan uji forensik, polisi menemukan fakta jika kerangka tersebut adalah kerangka pria dan korban tewas akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala. Salah satu petunjuk penting dari pembunuhan itu adalah terdapat batu kristal berwarna biru di bagian tengkorak korban. Jika tengkorak di kebun bit merah milik Ajay, maka orang yang harus dicurigai sebagai pembunuh Ajay adalah Raja Vijay. Karena Raja Vijay pernah digosipkan menyukai Ganga.
istri Ajay. Jadi dia punya motif untuk membunuh suaminya, kemudian mengambil istrinya. Karena itulah polisi membuntuti Vijay. Mereka kemudian menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata Vijay bukanlah orang kaya. Dia hanya tinggal di gedung sederhana dan dia bahkan mengontrak tempat itu. Bhavani kemudian masuk ke dalam rumah Vijay dan pria itu tidak bisa berbohong lagi karena dia sudah terciduk. Raja Vijay pasrah dan mengaku bahwa dia adalah keturunan raja. Namun hidupnya pas-pasan. Dia tidak mau kehilangan muka di Royal Club Delhi. Karena di tempat itu, raja merasa jika hidupnya dihargai, dipuja-puja, dan dikagumi oleh semua orang. Vijay kemudian memohon kepada polisi Bhavani agar tidak membongkar rahasia dirinya di depan anggota klub. Ketika polisi Bhavani menuduh Vijay sebagai pembunuh Ajay dengan motif karena Vijay selingkuh dengan Ganga, Raja Vijay justru membantah tuduhan itu. Menurut Vijay, ia menduda sudah 4 tahun yang lalu, sementara Ajay menghilang 3 tahun yang lalu. Nah, dalam rentang 3 tahun tersebut, Vijay justru tetap single dan tidak menikah dengan siapapun. Dia tidak mungkin membunuh Ajay untuk mendapatkan Ganga. Polisi tetap tidak mempercayai ucapan Vijay. Nah, untuk meyakinkan polisi, Vijay kemudian menunjukkan foto bahwa dia punya hubungan dengan Tinsuk. Ternyata, Raja Vijay adalah penyuka sesama jenis dan Tinsuk adalah pasangannya. Itu sebabnya ketika fitness, dia selalu ditemani oleh Tinsuk. Ketika polisi Bhavani berkunjung ke tempat Vijay, dia menemukan patung Bunda Teresa, seorang rohaniwan Katolik yang terkenal di India. Patung itu dihiasi manik-manik dengan batu kristal yang mirip dengan kristal di kepala tengkorak. Nah, karena patung itulah Vijay kemudian ditangkap polisi. Manik-manik yang ada pada patung itu cocok dengan batu kristal yang ada di tengkorak korban. Polisi menduga kemungkinan Vijay membunuh Ajay menggunakan patung tersebut supaya dia bisa menikah dengan Ganga. Setelah ditangkap, berita tentang Raja Vijay mulai heboh di sosial media. Vijay pada akhirnya ketahuan jika dia adalah seorang pria miskin yang pura-pura menjadi kaya agar bisa join di klub Royal Delhi. Raja Vijay juga dituduh membunuh Ajay dan mengubur mayatnya di Taman Royal Club. Raja Vijay berusaha membela dirinya. Dia bilang ke polisi Bhavani bahwa patung itu dihadiahkan Kuki kepada dirinya dan dia tidak sendirian. Ada satu patung lain yang Kuki berikan kepada anggota klub lainnya. Hanya saja Vijay tidak tahu siapa orang itu. Polisi segera menemui Kuki. Polisi menanyakan kepada siapa Kuki menghadiahkan patung Bunda Teresa dengan pernak-pernik kristal di bagian kepalanya. Kuki kemudian menjawab. Dia bilang patungnya itu dia buat 3 tahun yang lalu. Patungnya hanya ada 2. Satu ia berikan kepada Raja Vijay demi menghibur pria itu setelah dia kehilangan istrinya. Dan satunya lagi, Kuki berikan kepada Kasi sebagai hadiah. Bhavani secepatnya bergegas ke rumah orang tua Kasi. Ia mencari patung yang dimaksud, tetapi tidak ketemu. Polisi Bhavani kemudian bertanya dan nenek Kasi menjawab, patungnya tidak mirip Bunda Teresa. Saya takut melihat wujudnya yang justru mirip dengan burung hantu. Karena itulah saya memberikan patungnya itu kepada. Setelah polisi sibuk berkutat dengan patungnya, mendadak Ajay Kumar muncul. Pemuda yang satu ini ternyata masih hidup. Nah, selama ini Ajay sengaja bersembunyi karena dia adalah pengedar narkoba dan takut ketahuan polisi. Jika Ajay masih hidup, jadi tengkorak siapakah yang ditemukan di taman tersebut? Polisi segera melakukan tes DNA. Betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika ternyata kerangka manusia yang ada di taman itu adalah kerangka Ansul. Akash akan kembali ke Kalkuta. Sebelum pergi, Toddy menelpon Akash dan mengajaknya ketemuan. Toddy merayu Kasi alias Akash agar jangan pergi lagi. Toddy merasa bersalah karena pernah selingkuh dengan Leo. Toddy merasa benar-benar kesepian setelah ditinggalkan suaminya. 3 tahun yang lalu, setelah merayakan ultah bersama Toddy, Ansul dan teman-temannya pergi ke puncak. Sebanyak 21 orang berangkat dan menggunakan bis. Tetapi di tengah perjalanan, bisnya itu jatuh ke jurang dan terbakar hebat. Mayat Ansul tidak pernah ditemukan. Di saat sedih seperti itulah, Toddy melampiaskan kesedihannya bersama Leo. Tetapi sekarang Toddy sudah menemukan cinta sejatinya, yaitu Kasi. Toddy memaksa Kasi agar jangan pernah pergi lagi. 19 tahun yang lalu, Toddy pernah pura-pura tenggelam di sebuah sungai. Tetapi nyawanya segera diselamatkan oleh temannya Kasi. Nah, dari kecil, Kasi ini selalu menjadi penyelamat Toddy. Sekarang Toddy ingin agar Kasi kembali menjadi penyelamat dirinya. Dan bahkan jika Toddy mendapatkan kesempatan yang sama, maka Toddy juga akan membalas kebaikan Kasi dengan menyelamatkan nyawa pemuda itu. Yash teler akibat narkoba.
Dia menuliskan pesan kematian yang isinya menyebutkan bahwa Yas sangat mencintai Toddy. Selama ini Toddy selalu diuntit oleh seseorang dan ternyata orang itu adalah Yas. Yas mencoba menenggelamkan dirinya di bathtub karena dia merasa jika cintanya bertepuk sebelah tangan. Beruntung, ketika Yas berniat melakukan bundir, ibunya terlebih dahulu menemukan pemuda itu dan segera menyelamatkannya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Setelah mengetahui jika nenek Cassie menyerahkan patungnya kepada seseorang, polisi segera mengirimkan pesan kepada semua anggota klub. Mereka diminta berkumpul di Royal Club Delhi pukul 11 siang. Di saat itulah, Bhavani mulai membongkar semua tabir dari misteri tersebut. Bhavani pernah melakukan penyelidikan terhadap panti asuhan. Dia menemukan fakta bahwa aktris Shehnaz Rouhani sering menyumbang panti asuhan, bahkan sebelum dia diperas oleh Leo. Setelah diselidiki, masa lalu Shehnaz Rouhani ketahuan. Ternyata dia pernah hamil tanpa suami. Bayinya kemudian dia titipkan di panti asuhan tersebut. Itu sebabnya setelah menjadi aktris, dia selalu menyumbangkan panti asuhan itu. Hanya saja, Shehnaz tidak mau mengakui siapa anaknya karena dia takut dicecar media dan akan menjatuhkan karirnya. Nah, rahasia masa lalu Shehnaz diketahui oleh Leo. Makanya Leo memeras aktris yang satu ini. Setelah itu, Shehnaz terpaksa menyumbang lebih banyak ke panti asuhan. Dan fakta lainnya adalah, ternyata anak yang pernah dibuang oleh Shehnaz adalah teman Leo. Shehnaz tidak mau bersembunyi lagi. Dia dengan lapang dada menerima fakta bahwa dirinya di masa lalu memang pernah punya anak di luar nikah, dan anak itu adalah teman Leo yang tinggal di panti asuhan tersebut. Sekarang, Shehnaz dengan begitu berani mengakui putranya di depan media. Sekarang saatnya polisi Bhavani membongkar siapa pembunuh Leo. Bhavani tahu siapa pelakunya, tetapi dia tidak bisa menangkapnya karena pelaku yang satu ini sangat cerdas. Tidak ada barang bukti tersisa. Karena itulah, Bhavani terpaksa menjebak pembunuhnya dengan cara menuding orang lain sebagai pelaku. Polisi mengecek HP Leo dan di sana mereka menemukan video ketika Ansul sedang ulang tahun. Sekilas video tersebut terlihat biasa-biasa saja, tetapi ada satu video yang membuat polisi tahu siapa yang harus dia jebak. Ketika pesta ulang tahun Ansul, Cassie bilang bahwa dirinya pulang lebih awal, tetapi faktanya mobil Cassie masih ada di sana. Itu artinya Cassie berbohong. Dia membunuh Ansul malam itu menggunakan patung yang diberikan Cookie. Video Leo dan juga patung Cookie akan menjadi barang bukti yang kuat untuk menjatuhkan Cassie di pengadilan. Karena Cassie malam itu terlalu mabuk, dia kemudian meminta bantuan Guppy. Ketika Cassie ditangkap, Toddy berusaha membelanya dengan berkata, "Tapi Pak, bagaimana dengan kematian Leo? Bukankah Cassie tidak ada di klub saat itu?" Bhavani kemudian menjelaskan, Leo selalu mengkonsumsi protein dan dia meletakkan tumblernya di kulkas. Nah, tumbler ini kemudian ditukar oleh Cassie. Leo pada akhirnya minum protein yang sudah dimasukkan narkoba ke dalamnya, sehingga dia teler dan ketika mengangkat barbel, Leo terhimpit oleh barbelnya sendiri. Untuk menukar tumbler itu, lagi-lagi Cassie minta bantuan Guppy. Nah, setelah kejadian itu, Guppy merasa bersalah terus-menerus dan dia akhirnya memilih bundir. Akash alias Cassie kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di saat itulah, polisi padam salut dengan kehebatan Bhavani. Dia pun berkata, "Pak, Bapak luar biasa bisa menangkap pembunuhnya." Bhavani kemudian menjawab, "Tidak, dia bukan pembunuhnya. Dia hanyalah pancingan." Setelah berkata demikian, Toddy langsung muncul dan akhirnya dia mengakui kejahatannya di depan Bhavani. Bambi Toddy terlahir dengan kehidupan yang sempurna. Dia jatuh cinta kepada Cassie sejak masih kecil. Tetapi orang tuanya tidak setuju dan justru menjodohkan Toddy dengan Ansul. Mereka kemudian menikah. Ansul adalah tipikal suami idaman para wanita. Dia tampan dan juga kaya. Tetapi yang namanya cinta itu soal hati. Toddy lebih menginginkan Cassie ketimbang Ansul. Pernikahan mereka yang tanpa cinta membuat rumah tangga mereka juga hambar dan setahun setelah menikah, Ansul mulai jenuh. Dia selingkuh dengan Ganga. Sebenarnya, Bambi Toddy tidak keberatan jika Ansul selingkuh dengan siapapun, asalkan tidak diketahui oleh orang lain. Masalahnya adalah, Ansul ingin menceraikan Toddy. Jika perceraian terjadi, maka image Toddy di hadapan Royal Club Delhi akan tercoreng. Selama ini, pernikahan mereka dianggap sebagai pernikahan yang sempurna. Lebih gilanya lagi, ketika tidak bisa mendapatkan cinta sejatinya Cassie, Toddy mulai menciptakan dunia lain. Sebuah dunia yang bisa dia ciptakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Sebuah dunia yang sempurna di depan orang-orang, dan dunia itu adalah dunia Royal Club Delhi.
Di sana, Todi dihormati, dihargai, dan dia dianggap sempurna. Jika suaminya menceraikan dirinya, nama baik Todi di mata Royal Club akan tercoreng. Todi sangat mendewakan klub itu. Dia begitu terobsesi. Todi tidak mau dunia kecilnya di klub itu hancur. Dia memaksa suaminya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Jangan bercerai, silahkan selingkuh dengan Gangga, asalkan tidak ketahuan. Ansul mencintai Gangga. Dia tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Ansul tetap nekat untuk menceraikan Todi. Karena pemuda yang satu ini keras kepala, Todi kemudian membunuh suaminya. Ia menghantam kepala Ansul menggunakan patung yang diberikan oleh nenek Kasih. Setelah itu, Todi meminta bantuan Gupi untuk mengubur mayatnya. Kebetulan, Todi dan Gupi hubungannya sangat baik. Gupi bahkan menganggap Todi sebagai putri angkatnya. Nah, kebetulan setelah pesta ulang tahun, Ansul punya rencana ikut rombongan bis bersama dengan teman-temannya untuk liburan ke puncak. Namun kecelakaan terjadi dan semua penumpang bis itu terbakar habis ketika bisnya jatuh ke dalam jurang. Momen tersebut kemudian dimanfaatkan Todi dengan mengatakan bahwa suaminya ikut rombongan bis tadi dan Ansul tewas dalam insiden tersebut. Tetapi masalah lain muncul. 3 tahun kemudian, Leo minum-minum bersama dengan Pak Tua Gupi. Nah, ketika mabuk, Gupi menceritakan tentang mayat Ansul dan pembunuhan yang dilakukan oleh Todi. Di saat itulah Leo mulai memeras Todi. Todi bahkan menyerahkan cincin pemberian kasih kepada Leo. Jadi Todi sebenarnya tidak pernah selingkuh dengan Leo. Dia sengaja mengatakan bahwa dirinya selingkuh ke polisi dan juga Kasih agar menutupi rahasia pembunuhan tersebut. Karena terus-terusan diperas oleh Leo, Todi sudah tidak kuat. Dia memutuskan untuk membunuh Leo dengan menukar protein yang biasa dikonsumsi oleh Leo. Protein itu dia ganti dengan narkoba jenis Pinko. Narkoba ini membuat fisik seseorang tiba-tiba melemah. Ketika mengangkat barbel, Leo kemudian tewas karena sedang teler. Ketika menukar tumbler protein milik Leo, Todi menutup kamera menggunakan balon. Namun sayang, polisi Bhavani terlalu cerdas dan ketika dia melihat kucing Pangeran Harry yang menjilat cairan minuman di tempat pindas tersebut, polisi Bhavani segera memeriksa kucingnya. Dan benar saja, kucing itu muntah-muntah dan setelah diperiksa muntahannya, ditemukan zat adiktif Pinko yang mirip dengan zat yang ditemukan di dalam tubuh Leo. Dari muntahan kucing itulah, polisi sadar jika kematian Leo bukanlah sebuah kecelakaan, tetapi pembunuhan. Semakin hari, si Gupi ini semakin tertekan dan dia mulai ngelantur. Bahkan omongannya makin berbahaya karena Gupi terkadang berceloteh tentang kematian Ansul dan juga di mana mayatnya dikuburkan. Karena takut Gupi akan membongkar rahasianya, Todi terpaksa membunuh pria itu. Dia mencuri pistol Raja Vijay dan menembak mati Gupi seolah-olah Gupi bunuh diri di dapur. Yas yang tergila-gila kepada Todi selalu menguntit wanita itu kemanapun dia pergi. Nah, ketika Todi membunuh Gupi, Yas merekam detik-detik sebelum Todi membunuhnya. Meskipun Yas tidak melihat langsung Todi menembak Gupi, namun Yas tahu jika orang terakhir bersama Gupi sebelum dia tewas tertembak adalah Todi. Dan Todi pun tahu bahwa dia dibuntuti oleh Yas karena Todi memeriksa tempat Yas bersembunyi dan di sana dia menemukan sisa ganja yang biasa dihisap oleh Yas. Ketika penembakan terjadi, Kasih segera pergi ke dapur dan dia berpapasan dengan Yas. Makanya Kasih menuduh jika Yas adalah pembunuh Gupi. Yas tentu saja membantah. Meskipun demikian, Yas tidak mau memberitahu bahwa Todi ada di dapur bersama dengan Gupi karena Yas memang mencintai Todi. Karena lelah dituduh dan kebetulan Yas juga agak teler karena ganja, hari itu Yas pun berkelahi dengan Kasih. Sebelum akhirnya orang-orang datang ke TKP dan menemukan Gupi yang sudah hancur wajahnya tertembak. Polisi mengira Gupi bunuh diri karena ketika ditembak, Gupi tidak melakukan perlawanan dan kejadiannya dilakukan dalam jarak yang begitu dekat. Hal itu tentu saja bisa terjadi karena pembunuh Gupi sudah kenal akrab dengan korbannya. Orang terakhir yang harus dibunuh oleh Todi adalah Yas. Karena cepat atau lambat, Yas akan menjadi ancaman. Todi kembali dengan menggunakan Pinko. Todi meracuni Yas. Pemuda itu lemas dan tidak berdaya. Todi bermaksud menenggelamkannya di bathtub. Tetapi Yas keburu ditemukan oleh ibunya dan pemuda itu berhasil selamat karena dia segera dibawa ke rumah sakit. Sementara Ajay, suami Gangga, si pengedar narkoba, akhirnya ditangkap polisi karena selama ini dia memang masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, setelah mengakui semua kejahatannya dan menceritakan kronologis kejadian, Todi akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Dia rela melakukan semua itu karena Todi tidak tega jika Kasih yang harus masuk ke penjara. Todi tidak sadar jika dia dijebak oleh polisi. Todi sangat mencintai Kasih meskipun dia tidak bisa memilikinya.
Cinta adalah teka-teki yang paling rumit di dunia. Jika Toddy rela masuk penjara demi membebaskan Cassie, maka Cassie juga rela tidak menikah demi mencintai Toddy. Terbukti, Cassie rutin mengunjungi Toddy di penjara agar memberikan penghiburan dan juga kekuatan kepada kekasihnya itu. Dan film pun berakhir.